لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 8 Ramadan 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Juli 2012. Pertama-tama saya mohon maaf karena kesehatan agak terganggu sehingga akan terlambat kajiannya. Tapi insyaallah tetap seperti biasa, kajian ini 1 jam. Berarti kita nanti mengakhiri menjelang berbuka. Bagaimana menurut antum? Tidak apa-apa ya. Yang terakhir kita telah sampai di adab yang nomor ke-18 dari kitab An-Nubat fi Adabi Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah taala. Terakhir adab nomor 18, luzumul kitab was sunnah, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada satu ucapan yang sangat indah yang berkaitan dengan kajian kemarin, bagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, keutamaan ilmunya salaf dari ilmunya khalaf. Wa qala Al-Junaid, berkata Al-Junaid, seorang ulama besar, ilmuna hadza muqayyadun bil kitab was sunnah. Ilmu kami ini terikat oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Man lam yaqra' Al-Quran wa yaktub al-hadith la yu'taddu fi ilmina hadza. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dan tidak menulis hadith, maka dia tidak dihitung dalam ilmu kami ini. Al-Junaid ini ulama besar, bahkan biasanya beliau dimasukkan dalam kalangan kelompok ulama sufi. Maksudnya adalah ulama yang mengajarkan zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, zuhud terhadap kampung akhirat. Beliau mengatakan ilmu beliau adalah ilmu yang terikat oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an, tidak menulis hadis, maka tidak termasuk dalam kelompoknya ulama semacam beliau rahimahullahu taala. Selanjutnya kita masuk adab yang baru, adab yang 19, mujanabatur ra'yi, menjauhi pendapat semata. Ya, menjauhi pendapat semata, pendapat yang tidak berdasar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, pendapat yang memang semata-mata adalah pendapat bahkan menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, "Lau kana ad-dinu bil ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil mas'i min a'lahu." Kalau sekiranya agama itu pakai akal-akalan, maka bagian bawah sepatu khuf lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Ini berkaitan dengan mengusap sepatu khuf. Jadi orang itu kalau sudah punya wudu, ya, memakai sepatu khuf, maka nanti kalau wudunya batal, boleh tidak memakai, boleh tidak membasuh kakinya,
Cukup mengusap sepatu khufnya, yang diusap apanya? Bawahnya atau atasnya? Yang diusap atasnya. Padahal yang kotor apanya? Bawahnya atau atasnya? Yang kotor adalah bawahnya. Karena itu kalau sekiranya agama itu pakai akal-akalan saja, akal yang dangkal, maka menurut akal kita yang lebih layak diusap adalah bawahnya, karena yang kotor bawahnya. Tapi agama bukan akal-akalan, agama adalah mengikuti Al-Quran dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena beliau melihat Nabi Muhammad SAW mengusap atasnya, maka yang diusap adalah atasnya. Kemudian waqala Syahbi rahimahullah ta'ala, berkata Asy-Syahbi, semoga Allah merahmatinya, ma haddatsuka haula'i 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'khudhu wa ma qaluhu bi ra'yihim fa'alqihi fil hush. Apa yang mereka bicarakan kepadamu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu ambil. Tapi apa yang mereka ucapkan dengan pendapat mereka sendiri yang menyalahi Quran, menyalahi sunnah, maka buanglah, mohon maaf ya, buanglah di sampah. Jadi kalau orang ngomong siapapun dia, omongannya sesuai dengan Al-Quran, sesuai sunnah, kita terima. Tapi kalau orang ngomong siapapun dia bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dibuang kemana omongannya? Dibuang ke sampah. Siapapun dia, tidak ada bedanya. Wa qala Abu Zinad, berkata Abu Zinad rahimahullah ta'ala, inna sunana wa wujuhal haqqi la ta'ti katsiran ala khilafir ra'yi fama yajidul muslimuna buddan min ittiba'iha. Sesungguhnya sunnah-sunnah dan wajah-wajah kebenaran itu kebanyakan datang berbeda dengan pendapat, maka kaum muslimin tidak ada pilihan lain kecuali mengikutinya. Maksudnya banyak daripada sunnah-sunnah Nabi, banyak daripada kebenaran-kebenaran yang bertentangan dengan akal kita, bertentangan dengan pendapat kita, maka solusinya di sini tidak ada jalan, harus diterima. Walaupun akal kita kira-kira nggak bisa terima, kurang bisa terima, belum bisa terima, tetap diamalkan, diikuti. Iya. Jadi yang diikuti adalah sunnah, yang diikuti adalah kebenaran, bukan pendapat. Karena itu ada ucapan yang sangat indah dari salah seorang salafus saleh, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, alaika bi athari salaf wa in rafadha an-nas. Hendaklah kamu berpegang kepada peninggalan salafus saleh, walaupun manusia menolak kamu, kamu ditolak orang tidak masalah, tetap berpegang kepada pendapatnya salafus saleh. Wa iyyaka wa ara'a rijal wa in zakhrafuha laka bil qaul. Hati-hatilah kamu daripada pendapat-pendapat orang yang menyalahi Quran, menyalahi sunnah, walaupun mereka menghiasinya dengan ucapan yang sangat indah. Dihiasi ucapan indah, cara menyampaikannya indah, tapi menyimpang dari Quran, dari sunnah, ya kita hindari. Al-Quran dan As-Sunnah dari siapapun dia, kita terima. Ya, itu adalah adab yang nomor ke-19, menjauhi pendapat semata akal yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Karena itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ketika kita belajar kepada siapapun, maka ucapan seseorang itu diukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai kita terima siapapun dia, tidak sesuai bertentangan kita tolak siapapun dia. Kemudian yang ke-20 adabnya adalah hadari minal aghlutat. Hadari minal aghlutat. Hati-hatilah daripada al-aghlutat. Al-aghlutat. Al-Imam Al-Auza'i menafsirkan al-aghlutat ay syidadul masail, permasalahan-permasalahan yang berat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ghalutat, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang daripada al-ghalutat, yaitu masalah-masalah yang berat, masalah-masalah yang sulit. Maksudnya di sini masalah-masalah yang berat, yang sulit, yang kita tidak mampu, sudah kita nggak usah ikut-ikutan di sana.
Yang berat, yang sulit, gak usah ikut-ikutan. Serahkan kepada yang bidangnya, serahkan kepada ahlinya. Karena kalau masalah yang berat, yang sulit kita masuk ke dalamnya, nanti kita akan tergelincir, kita akan salah. Apalagi masalah-masalah yang belum terjadi, yang seakan-akan tidak akan mungkin terjadi, itu udah gak perlu dibahas. Ya, ada kemungkinan-kemungkinan. Karena kalau antum masuk di dalam kitab fikih ya, itu ada sebagian kitab fikih yang membahas masalah-masalah yang belum terjadi dan bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi selama-lamanya. Tapi dibahas. Itulah yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Satu contoh saja. Ada dalam sebuah kitab fikih. Ya. Di sana akan ada hadits yang berbunyi. Hadits yang berbunyi bahwasanya idza jalasa baina syu'abihal arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Idza jalasa baina syu'abihal arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Ini berkaitan dengan hubungan suami istri ya. Apabila seorang laki-laki itu sudah berada di persimpangan empatnya, seorang suami berada di persimpangan empatnya istri, maksudnya suami itu berhubungan dengan istrinya. Dan mohon maaf ya, agak vulgar sedikit. Kemudian sang suami itu memasukkan alatnya ke dalam alatnya istri, maka wajib mandi, walaupun tidak sampai keluar air mani, walaupun tidak sampai keluar air maninya. Jadi suami memasukkan alatnya ke dalam alatnya istri, wajib mandi. Lalu diberi batasan oleh para ulama, memasukkan itu adalah kepalanya, kepala daripada kemaluan suami masuk dan wajib mandi. Ya, dengan usaha, dengan upaya. Lalu ada di dalam sebagian kitab fikih diperinci lagi, yang mana perincian ini insya Allah sampai kiamat pun nggak mungkin terjadi. Bagaimana perinciannya? Bagaimana kalau seorang suami, mohon maaf ya, agak vulgar sedikit, tapi ini contoh. Nanti Anda bisa bayangkan betapa masalah kayak gini nggak perlu. Ya. Seandainya seorang suami itu sendiri masuk ke dalam kemaluannya istri, suaminya masuk ke dalamnya, lalu keluar lagi, wajib mandi atau tidak? Karena ketika suami masuk kan berarti alatnya ikut masuk kan? Paham tidak maksudnya itu? Jadi suaminya masuk ke dalamnya, lalu keluar lagi. Nah ini dibahas di sana, wajib mandi atau tidak? Karena ketika suami masuk ke dalamnya, berarti juga kemaluannya suami ikut masuk ke dalamnya juga. Masalah gini-gini kira-kira menurut antum sampai kiamat terjadi nggak mungkin? Nah, suami sampai gini gede ini masuk gimana? Ya. Jadi masalah-masalah yang dilarang oleh Nabi kayak gini-gini. Masalah yang tidak ada perlunya, bahas yang lainnya aja sudah. Jadi dilarang. Hati-hatilah daripada masalah-masalah yang berat. Termasuk juga masalah-masalah yang lainnya kita nggak mampu. Ini berat, saya nggak mampu. Sudah nggak usah. Nggak mampu, nggak usah kita bahas. Serahkan kepada ahlinya supaya kita tidak tergelincir, supaya kita tidak keliru nanti. Ya. Demikian pula kalau kita ditanya hal-hal yang kita tidak tahu, ya kita bilang saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Saya akan belajar lagi masalahnya. Jangan sungkan-sungkan mengatakan saya tidak tahu. Selanjutnya bab yang nomor ke-21, adab yang nomor ke-21. La yuraddu al-manqul bil maqul. Tidak boleh menolak dalil dengan akal. Jangan sekali-kali menolak dalil dengan akal. Imtanallahu 'alal insani wa akramahu bi ni'matil aqli liyafqah ma kutiba bihi wa liyanata bihi taqlid. Wa ahlus sunnati yaj'aluna al-'aqla tab'an lin-naqli wa ya'lamuna aidan anna al-'aqla as-sariha la yu'aridu an-naqla as-sahiha wa anna ma yudhkar min wuqu'ihi fa huwa imma 'aqlun ghairu sarih aw naqlun ghairu sahih. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu akal. Kita diberi akal, kita diberi pikiran. Yang mana tujuan daripada akal, tujuan daripada pikiran ini supaya kita paham ketika kita diajak berbicara, paham. Di Al-Quran terlalu banyak ayat yang berbunyi afala ta'qilun, afala tatafakkarun dan semisalnya. Kenapa kamu tidak berakal? Kenapa kamu tidak berpikir? Pakailah akalmu, berpikirlah. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah prinsipnya itu menjadikan akal mengikuti dalil.
Dan ahli sunnah wal jamaah meyakini seyakin-yakinnya bahwa akal yang sehat tidak mungkin menolak dalil yang sahih. Akal yang sehat tidak mungkin menolak dalil yang sahih. Seandainya ada dalil yang sahih yang bertentangan dengan akal, ada dalil yang bertentangan dengan akal, maka di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin dalilnya tidak sahih. Kemungkinan kedua, akalnya tidak sehat. Jadi ada ad-dalilu as-sahihu dan al-aqlu as-sarihu. Dalilnya sahih, akalnya sehat. Sehingga kalau ada orang menolak Al-Quran, Al-Quran sahih atau tidak? Al-Quran pasti sahih. Kalau ada orang menolak Al-Quran, menentang Al-Quran, berarti ini akalnya tidak sehat. Adapun kalau hadis sahih atau tidak? Hadis diteliti dulu. Kalau hadis yang sahih tidak dihapus hukumnya, masih berlaku hukumnya, pasti cocok dengan akal yang sehat. Kalau tidak cocok dengan akal yang sehat, berarti akal kita bukan akal yang sehat. Ya. Jadi itu prinsip ya, itu prinsip. Yakinlah seyakin-yakinnya bahwa dalil yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Kalau ada dalil bertentangan dengan akal yang sehat, maka berarti dalilnya itu tidak sahih atau dalilnya sahih tapi akalnya tidak sehat. Jadi Allah dan Rasul itu di depan kita, kita di belakangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau berada di hadapan Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Quran Sunnah di depan, kita di belakang, kita ikuti. Jadi ini kaidah yang sangat penting ya. Tidak boleh menolak dalil dengan akal. Jadi dalil harus diikuti. Akal ikuti dalil. Jadi karena ada biasanya orang itu mengatakan, loh kita kan memang diberi akal, semuanya harus diukur dengan akal. Bahkan Allah mengancam orang yang tidak memakai akalnya. Tujuan dia ini adalah untuk menolak dalil. Maka kita katakan justru banyak Allah mengadab orang karena akalnya. Allah menyiksa orang karena pikirannya. Kenapa? Karena akalnya dipergunakan untuk menolak dalil. Akalnya disalahgunakan. Mestinya akal menerima dalil, akal memahami dalil, ya, bukan malah untuk menolaknya. Jadi jangan dibalik, dipakai akal, dipakai pikiran untuk menerima dalil, kemudian untuk diamalkan dan kita berada di belakangnya dan mengikutinya. Selanjutnya adab yang nomor ke-22, yaitu ijtinabu ma la yanfa' minal ulum, menjauhi apa saja yang tidak bermanfaat daripada ilmu. Ilmu itu ada dua, al-ilmu naw'an, nafi' wa ghairu nafi'. Ilmu itu ada dua, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan hamba berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Al-ilmu alladhi yanfa', al-ilmu alladhi yuqarribuka ila Allah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan kamu kepada Allah, mendekatkan Anda kepada Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Sementara ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang malah menjadikan Anda jauh dari Allah, tambah jauh dari Allah. Nah, jadi kita ini perlu ikhwan wa akhwati rahimakumullah ketika kita belajar, ya, kita sambil merenung, apakah ilmu saya ini bermanfaat atau tidak? Apakah ilmu saya ini malah menjadikan saya tambah dekat kepada Allah atau tambah jauh dari Allah? Kalau ternyata tambah dekat kepada Allah, tambah cinta kepada Allah, tambah baik keadaan kita, ilmunya bermanfaat. Kalau ternyata tambah jauh dari Allah, tambah buruk perbuatan kita, akhlak kita, muamalah kita, berarti ilmu kita tidak
kalau mau belajar, ya, ilmunya itu dipikir dulu, ini manfaat atau enggak. Kalau enggak ada manfaatnya, buat apa dipelajari? Masih banyak ilmu-ilmu yang lainnya yang bermanfaat. Ya, ada sebuah kisah di sini. Qala Mughirah ad-Dabbi rahimahullah taala, berkata Mughirah ad-Dabbi, semoga Allah merahmatinya, "Dhahabtu as'alu Sya'bi an syai'in min anshabi Quraisy." Aku pergi menemui Asy-Sya'bi untuk menanyakan sesuatu daripada nasabnya orang Quraisy. Ya, belajar ilmu nasab itu ada dua. Yang pertama adalah belajar ilmu nasab untuk menyambung tali silaturahim. Nah, ini bagus. Ini ilmu yang bagus. Kita belajar ilmu nasab kita, bapak, kakek, nenek, terus sampai ke atas, dipelajari, bagus, dengan tujuan untuk menyambung tali silaturahim. Tapi ada lagi belajar ilmu nasab hanya untuk membangga-banggakan nasab. Apakah saya keturunan bangsawan atau bukan? Apakah saya berdarah biru ataukah berdarah merah? Ya. Untuk darahnya apa? Biru atau merah? Nah, di sini Mughirah ad-Dabbi rahimahullah taala bertanya kepada Asy-Sya'bi tentang nasab. Maksudnya nasabnya Quraisy untuk membangga-banggakan siapa yang kira-kira keturunan Quraisy, siapa yang bukan. Untuk membangga-banggakan saja. Ya, bukan untuk menyambung tali silaturahim, membangga-banggakan. Apa kata Asy-Sya'bi? Innaka la tas'alu 'al-'ilmin la yanfa' fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya yang kamu tanyakan itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat di dunia, tidak bermanfaat di akhirat. Di dunia tidak ada manfaatnya, di akhirat tidak ada manfaatnya. Masih banyak ilmu-ilmu yang lainnya yang lebih bermanfaat. Jadi sekali lagi, ilmu nasab itu ada dua ya. Yang pertama ilmu belajar nasab tujuannya adalah nyambung tali silaturahim. Supaya kita tahu siapa kerabat kita, siapa famili kita. Ini penting sekali. Karena kalau nggak belajar nasab, maka kita nggak akan tahu. Hingga dikatakan ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Belajarlah ilmu nasab untuk menyambung tali silaturahim. Yang dicela di sini adalah belajar ilmu nasab hanya kepingin tahu apakah keturunan bangsawan atau bukan. Udah. Yang paling mulia di sisi Allah itu siapa? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Karena itu Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu mas'alatin la yubna 'alaiha 'amal fal khawdu fiha khawdun bima la yadullu 'ala istihsanihi dalilun syar'i. Ya, semua permasalahan yang tidak mendorong kita untuk beramal, untuk berbuat, maka itu kalau kita terjun dalam permasalahan itu berarti kita terjun dalam permasalahan yang tidak baik menurut dalil yang syar'i. Artinya setiap ilmu yang kita terjuni ke dalamnya, kalau tidak menjadikan kita termotivasi, tidak menjadikan kita terinspirasi untuk semakin dekat kepada Allah, untuk beramal, berarti ilmu itu ilmu tidak baik menurut dalil. Antum ingatkan pelajaran yang diambil oleh Hatim Al-Asam dari gurunya Syakib Al-Balkhi yang ada di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Hatim Al-Asam belajar kepada Syakib Al-Balkhi berapa tahun? Berapa tahun belajarnya? 30 tahun lebih belajarnya. Tapi ketika ditanya oleh gurunya, berapa banyak ilmu yang kamu dapatkan? Ternyata hanya mendapatkan 8 jenis ilmu. Hanya 8 ilmunya. Kaget gurunya Syakib Al-Balkhi. Loh, umurmu habis 30 tahun untuk belajar, tapi ternyata hanya mendapat 8 permasalahan saja. Setelah diungkapkan permasalahan itu, baru gurunya memuji-muji, hebat kamu. Ternyata inti daripada belajar 30 tahun adalah 80 masalah itu 8 masalah, bukan 80 ya, 8 masalah. Yang mana 8 masalah itu semuanya adalah ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan dia dekat kepada Allah, menjadikan hubungannya dengan Allah baik, menjadikan hubungannya dengan manusia semakin baik. Karena ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, umur kita ini tidak panjang ya, sedikit, sementara ilmu ini banyak. Nanti kita akan membahas bahwa ilmu itu banyak, umur kita sedikit. Kalau kita terjun menekuni semua bidang ilmu yang tidak bermanfaat pun, maka
umur kita akan habis hanya untuk ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Termasuk ilmu yang tidak bermanfaat pula adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah mulai dari ayat 67 sampai ayat yang setelahnya. Ya, yaitu tentang Bani Israil. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israil untuk menyembelih sapi. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya, Allah perintah mereka menyembelih sapi. Seandainya mereka cari sapi, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau dzabahu baqaratan ma la'adza'atuhum walakin shaddadu fashaddadallahu 'alaihim." Kalau sekiranya mereka ambil sapi, sembelih sapi perempuan, ya sudah selesai, sapi betina. Kalau sapi bukan perempuan kan? Kalau sapi betina ya. Mereka ambil sapi betina disembelih, selesai, beres. Tapi mereka mempersulit. Mereka tanya macam-macam. Ya, ditanyakan apakah sapi itu adalah sapi yang masih pikir yang sudah kawin atau yang belum kawin sapinya. Ditanyakan juga warnanya. Ditanyakan apakah sapi itu sapi yang pernah dipakai untuk membajak atau yang lainnya, macam-macam. Akhirnya mereka kesulitan dan mereka hanya mendapatkan dengan usaha yang amat sangat sulit. Nah, itulah yang namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Termasuk juga para sahabat, ada seorang sahabat yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ketika diperintahkan haji, Allah mewajibkan kalian berangkat haji yang mampu. Ada yang tanya, ya Rasulullah, apakah sekali saja, apakah tiap tahun hajinya? Ini kan tidak ada faedahnya. Sudah disuruh berangkat haji selesai. Apakah hajinya cukup sekali ini saja ya Rasulullah, ataukah tiap tahun berangkat haji? Ya. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La qultu na'am la wajabat wa la mastata'tu." Kalau saya jawab iya tiap tahun, maka berarti wajib tiap tahun haji dan kamu tidak akan mampu. Lalu Nabi mengatakan, sudah, jangan banyak bertanya yang pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Jadi maksudnya di sini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di antara adabnya adalah kalau kita mau belajar, kita perhatikan apakah ilmu ini bermanfaat atau tidak. Apakah ilmu ini mendekatkan saya kepada Allah atau tidak? Apakah ilmu ini menjadikan saya semakin baik atau tidak? Apakah ilmu ini menjadikan akhlak saya semakin baik atau tidak? Apakah ilmu ini memberikan motivasi kepada saya, memberikan motivasi, inspirasi, dan informasi? Itu tiga yang penting ya. Informasi, motivasi, dan inspirasi. Tiga-tiganya. Yang pertama-tama informasi, kita dari tidak tahu menjadi tahu. Motivasi, kita jadi terdorong untuk beramal, berbuat. Inspirasi, kita menjadi terbuka pikiran kita untuk semakin maju lagi, semakin baik lagi. Jadi usahakan ilmu yang kita pelajari itu tidak lepas dari tiga hal tersebut ya. Memberikan informasi, memberikan motivasi, dan memberikan inspirasi. Orang yang baik itu adalah orang yang pandai memberikan inspirasi. Orang yang baik itu adalah yang paling pandai memberikan motivasi dan juga memberikan informasi. Selanjutnya, adab yang nomor ke-23 adalah hifdzul Qur'ani awalan. Menghafal Al-Qur'an dahulu. Ya, menghafal Al-Qur'an nomor 1. Subhanallah. Ini adalah ajarannya salafus saleh ya. Nomor 1 itu adalah menghafal Al-Quran dulu. Ilmu yang nomor 1 adalah menghafal Al-Quran dahulu. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna surata min Al-Quran." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana mengajarkan kepada kami surat dari Al-Quran. Mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana mengajarkan kepada kami surat dari Al-Quran. Ini menunjukkan mereka sangat memperhatikan Al-Quran, sangat memperhatikan Al-Quran. Sehingga ketika mengajarkan
Al-Quran. Berarti mereka itu menjadikan Al-Quran nomor berapa? Nomor 1. Jadi Rasulullah mengajarkan tasyahud seperti mengajarkan surat dari Al-Quran. Jadi seakan-akan Al-Quran jadikan perumpamaan. Nomor 1 itu Al-Quran dulu, yang lainnya seperti Al-Quran, yang lainnya ikuti Al-Quran. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah ditanya, qala Al-Maimuni, berkata Al-Maimuni rahimahullah ta'ala, sa'altu Abu Abdillah ayyuhuma habbu ilaika abda'u ibni bil Qur'an atau bil hadis. Aku bertanya kepada Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, mana yang lebih Anda sukai? Aku mulai mengajarkan kepada anakku ini Al-Quran atau hadis? Wahai Imam Ahmad, dari mana saya mulai mengajar kepada anak saya? Quran dulu atau hadis dulu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la bil Quran. Tidak, Quran dulu. Qultu wa'alimuhu kullah. Apakah aku ajarkan semuanya Al-Quran 30 juz? Qala illa an ya'sar fa tu'allimuhu minhu. Kecuali yang dia tidak mampu, yang kesulitan, yang berat, maka kamu ajarkan sebagian daripadanya. Intinya adalah diajarkan Al-Quran dahulu nomor 1. Sehingga para ulama mengatakan fa'awwalul ilmi hifdzu kitabillahi jalla wa 'azza wa tafahhumuhu. Ilmu yang nomor 1 itu adalah menghafal kitab Allah Azza wa Jalla dan memahaminya. Subhanallah. Jadi nomor 1 itu hafal Al-Quran dulu. Sebelum yang lainnya itu hafal Al-Quran dahulu. Nah, ini mungkin kalau kita di Indonesia ini agak kesulitan kita, karena situasi dan kondisi di Indonesia tidak mendukung. Kalau di Indonesia bukan menghafal Al-Quran, tapi membaca Al-Quran dengan baik, tajwidnya baik, bacaannya baik, tajwidnya baik, tahsinnya, hafalannya semampunya. Karena mungkin bahkan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun secara umum sekarang ini untuk menerapkan ini, sebelum belajar yang lainnya, hafal Al-Quran dulu, repot sekarang ini. Mungkin zaman dulu agak mudah. Zaman dulu tuh ada anak umur 4 tahun, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Zaman sekarang hanya 1-2 orang saja. Tapi yang jelas yang pasti dimulai dari Al-Quran dahulu. Minimal kalau di Indonesia jangan sampai tidak bisa membaca Al-Quran, jangan sampai tidak mengerti tajwidnya Al-Quran, jangan sampai tidak mempunyai hafalan Al-Quran. Kalau bisa 30 juz, bagus ya. Ada misalnya sebuah pondok pesantren. Ini saya tidak menyebut pondok manapun ya, ini umum. Pondok pesantren di antara iklannya itu 2 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Insya Allah tidak mungkin itu. Itu hanya iklan saja. Kecap itu nomor 2 ada enggak? Semua kecap nomor 1. Jadi kalau ada pondok pesantren 2 tahun hafal Al-Quran, yakinlah hakul yakin ya. Yakin, hakul yakin, tidak mungkin. Seandainya pun mungkin hanya 1-2 saja. Karena mungkin ada orang yang kemampuannya lebih, ada mungkin ya thalibul ilmi yang kemampuannya lebih ya, mungkin dia bisa 1-2 orang saja. Tapi yang lainnya kebanyakan 2 tahun itu hafal paling-paling 5 juz. 5 juz paling-paling hafal loh ya. Yang namanya hafal itu hafal yang benar-benar nyangkut di kepalanya, hafal sewaktu-waktu diucapkan langsung bisa, itu namanya hafal. Kalau ketika disuruh membaca, ayo coba kamu baca surat ini, jawabannya murojaah dulu. Hafal atau enggak ini? Berarti bukan hafal itu namanya pernah setoran hafalan. Jadi 2 tahun bukan hafal Al-Quran, tapi 2 tahun itu hafalannya, setorannya selesai dalam 2 tahun. Karena itu lebih baik, kalau menurut saya lebih baik sekolah-sekolah itu jujur saja, dan nggak usah berbohong, nggak usah menipu para wali murid. Dijamin 2 tahun hafal Al-Quran. Siapa yang menjamin? Nggak ada. Lebih baik jujur saja. Kita di sini membuka hafalan Al-Quran ya 2 tahun. Harapan kita 2 tahun itu hafal 10 juz, hafal harapannya. Kalau bisa mampu lebih sampai khatam, alhamdulillah bagus. Kira-kira ada iklan seperti itu? Ya. Jadi pondok
ini diharapkan 2 tahun hafal 10 juz saja. Kalau ada yang bisa 30 juz, alhamdulillah. Iklannya gitu. Nggak ada orang sekolah nanti. Jadi iklannya semuanya 2 tahun hafal Al-Quran. Padahal bohong, ngomong kosong, nggak mungkin. Paling-paling 2 tahun itu setorannya saja selesai setoran. Jadi anak dipaksa setoran Al-Quran. Ya akhirnya dia setoran Al-Quran, dia paksakan. Juz 1 hafal, setor juz 1. Setelah juz 1, juz 2 setor hafal. Juz 2 hafal, dia setor. Juz 1-nya hilang tapi. Ya. Setelah dipaksa lagi setoran juz 3. Juz 3 dia hafal, 1 dan 2-nya hilang. Setoran lagi juz 4 hafal, 1, 2, 3 hilang. Sehingga paling-paling 2 tahun itu hafalannya yang mantap paling-paling ya 5 juz. 5 juz itu pun kalau mantap, hebat 5 juz itu. Karena ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, Al-Qur'an itu di antara apa namanya? Di antara kesulitannya saja ya. Kalau tidak diulang-ulang, hilang Al-Qur'an itu. Orang yang hafal surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, 2 surat saja itu. Al-Baqarah dan Ali Imran, hafal dua-duanya, hafalnya mantap. Coba jangan dibaca seminggu. Jangan dibaca seminggu aja, jangan baca. Setelah itu baca lagi, hafal atau tidak? Hilang hafalannya. Jadi hafal Al-Quran itu tidak mudah. Hafal Al-Quran itu maksudnya tidak mudah menjaganya ya. Menghafal mudah. Menghafal Al-Quran mudah dan mudah. Yang sulit adalah menjaga hafalan Al-Quran. Menjaga hafalan Al-Quran. Apalagi kita di Indonesia, kalau terang saja situasi dan kondisi tidak mendukung. Mikir kerja, mikir ini, mikir itu, banyak tugas, banyak problem, banyak ini. Terus akhirnya sehingga hafalannya terganggu. Yang jelas pokoknya dan yang pasti ilmu itu dimulai dari Al-Quran dahulu. Jangan sampai nanti ilmu-ilmu umum dia hebat semuanya, ngaji Al-Quran tidak bisa. Ini sekedar cerita saja ya, kita ambil pelajaran. Dan saya tidak menghina siapapun, ini kita ambil hikmahnya. Saya pernah diminta untuk mengisi manasik waktu itu umroh atau haji. Yang mana yang diajar manasik ini adalah para dosen, bahkan ada sebagian daripada rektor yang mereka dapat undangan dari pemerintah Arab Saudi untuk melaksanakan haji atau umroh ke sana. Jadi minta mengajar manasik. Sudah saya ajarkan manasik. Ada salah seorang bapak profesor doktor, gelarnya banyak. Ketika diajar manasik itu tidak paham. Padahal dari ilmu umumnya, pinternya bukan main dia. Profesor doktor gelarnya banyak. Bahkan beliau adalah Pak Rektor. Dan saya tidak menyebut ya rektor mana. Ya. Pak Rektor diajarkan manasik tidak paham. Bahkan ternyata membaca Al-Quran pun tidak lancar. Subhanallah. Membaca Al-Quran tidak lancar. Allahu Akbar. Padahal gelarnya apa? Profesor, doktor, macam-macam gelarnya banyak. Kira-kira dia mencari gelar itu butuh waktu berapa puluh tahun? Berapa puluh tahun? Puluhan tahun hanya untuk mencari ilmu umum. Membaca Al-Quran tidak lancar. Allahu Akbar. Dosa atau tidak ini? Dosa atau tidak? Tanyakan ulama dari ujung dunia manapun sampai ke ujung dunia, ini dosa. Berarti Anda lebih mementingkan ilmu dunia daripada ilmu akhirat. Ilmu umum monggo silahkan, tidak dilarang. Belajar ilmu umum silahkan, kuasai ilmu umum, kuasai dunia, silahkan, tidak apa-apa. Tapi tetap ilmu agama nomor 1, jangan dilupakan. Terutama adalah ilmu Al-Quran. Apalagi kalau seperti Presiden Mesir yang sekarang ini, siapa namanya? Muhammad Mursi. Mudah-mudahan bisa memberikan perubahan. Mudah-mudahan. Kita banyak doa. Kita jangan hanya mencaci maki, jangan hanya mengolah, kita yang banyak doa. Karena menurut yang saya baca daripada biografi beliau adalah seorang hafidul Quran, hafal Quran semenjak kecil, masya Allah. Hafal Al-Quran menjadi presiden. Tapi mudah-mudahan bermanfaat loh ya. Mudah-mudahan harapan kita setelah jadi presiden lebih baik dan membuat perubahan. Jangan nanti hafal Al-Quran justru malah merusak Al-Quran. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak. Namun kita juga punya peranan. Kita jangan hanya menilai orang, kita jangan hanya menvonis orang, kita jangan hanya berharap kepada orang saja, tapi kita juga doa. Apa doa yang kita panjatkan? Doanya itu penting.
Yang kita bisa mampu doa. Presiden Mesir, doakan supaya istiqomah. Kalau perlu doakan, sebut namanya, ya sebut namanya. Termasuk negeri kita ini Indonesia. Kita jangan hanya mencaci maki presiden kita, jangan hanya mencaci maki para pejabat, jangan, tapi doakan. Karena kalau boleh saya tanya kepada antum, pernahkah kita ini berdoa untuk Indonesia dengan menyebut nama Indonesia? Ya Allah, perbaikilah negeriku Indonesia, ya Allah. Jadikanlah negeriku Indonesia negeri yang baik. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Pernah atau tidak kita? Doa aja nggak pernah. Kita malah mencaci maki saja. Subhanallah. Sudah, nggak usah bicara Indonesia, Kota Malang saja. Kita jangan hanya mencaci maki, apa Kota Malang itu begini, pemimpinnya begini. Jangan hanya seperti itu, tapi doakan, ya Allah. Mudah-mudahan kota kami, Kota Malang menjadi kota yang baik. Mudah-mudahan kota kami, Kota Malang, kau jaga ya Allah dari semua keburukan. Mudah-mudahan pemimpin kami, wali kota kami, bupati kami diberi hidayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus. Nah, ini penting sekali. Jadi bukan hanya kita mencaci, menghina, ya. Yang jelas pokoknya dimulai dari Al-Quran dahulu. Kalau bisa hafal Al-Quran, Masya Allah. Kalau bisa hafal, tapi untuk saat ini sepertinya ini sulit, ya. Yang penting pokoknya bacaan Al-Qurannya benar, tajwidnya benar, taksinya benar, dan usahakan punya hafalan Al-Quran. Jangan sampai dada kita ini kosong daripada Al-Quran. Termasuk ibu-ibu di rumah. Ibu-ibu di rumah kalau bisa hafalkan minimal juz amma. Untuk apa? Untuk membaca di dalam sholat. Jangan sampai nanti ibu-ibu kalau sholat di rumah tiap hari hanya baca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Masa tiap sholat bacanya itu saja? Kok sekali-kali rakaat pertama itu apa yang tasa'alun, surat An-Naba. Rakaat kedua surat An-Nazi'at. Ya, kok sekali-sekali. Jadi minimal hafal. Jadi kita masalahnya mau atau tidak mau. Kalau kita berharap hafal 30 juz kayaknya jauh. Tapi insya Allah bisa. Insya Allah bisa, ya, dengan izin Allah bisa. Walaupun bukan semua orang. Karena itu Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala mengatakan, yang bagi lidh-dhalibi an yabda'a bi hifdzi kitabillahi azza wa jalla idh kana ajal al-ulum wa awlaha bisabqi wa taqdim. Sepatutnya seorang penuntut ilmu itu memulai dengan menghafal kitab Allah, karena itu adalah ilmu yang paling agung, ilmu yang paling tepat untuk didahulukan dan dinomorsatukan. Demikian pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan, wa awwalu ma yabtadi'u bihi hifdzul Qur'an al-aziz fa huwa ahamul ulum. Yang pertama dimulai untuk pemula itu adalah menghafal Al-Qur'an al-aziz, karena itu adalah merupakan ilmu yang paling penting. Wa kana salafu la yu'allimuna al-haditha wal fiqha illa liman hafizal Qur'an. Dan bahwasanya para salafus saleh tidak mengajarkan ilmu hadis, tidak pula mengajarkan ilmu fikih kecuali bagi orang yang telah hafal Al-Quran dahulu. Subhanallah. Jadi salafus saleh dulu itu sebelum mengajarkan ilmu hadis, ilmu fikih harus hafal Quran dulu. Sudah hafal Quran atau belum? Allahu Akbar. Luar biasa, ya, kalau kita mampu. Kemudian saya tambahi lagi satu bab, yaitu tartibu ahwalil mubtadi' bit ta'allum. Urut-urutan pemula dalam belajar, ya. Jadi urut-urutan keadaan pemula dalam belajar. Urut-urutan keadaan pemula dalam belajar. Jadi maksudnya di sini ketika kita belajar itu yang diprioritaskan itu belajar apa? Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, yajibu ala talabatil ilmi al-hirsut tam ala talaqqil ilmi wal akhdi min usulihi allati la falaha li talibil ilmi illam yabda biha wa hiya al-Qur'anul Karim wa sunnah as-sahihah. Sepatutnya bagi para penuntut ilmu itu, ya, berusaha keras, berusaha total untuk mengambil ilmu dari sumbernya langsung. Yang tidak mungkin dia bisa mendapat kesuksesan kalau dia tidak memulai dengannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dimulai dari Al-Quran dulu, belajar Al-Quran.
Bagaimana belajar Al-Quran? Al-Quranul Karim fa'innahu yajibu ala talibil ilmi al-hirsu alaihi qira'atan wa hifdan wa fahman wa amalan bihi. Al-Quran dahulu wajib atas penuntut ilmu untuk berupaya keras membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Jadi urutan pertama itu Al-Quran dulu, nomor 1. Kemudian yang kedua, as-sunnah as-sahihah. As-sunnah as-sahihah, yaitu belajar hadis yang sahih. Fahiyya maqtani masdaraini li syariatil islamiyah. Karena sunnah atau hadis ini adalah merupakan sumber kedua daripada syariat Islam. Jadi nomor 1 belajar Al-Quran, nomor 2 belajar hadis. Ya, dimulai dari hadis-hadis yang kecil-kecil dulu, Arba'in Nawawi. Setelah itu pindah kepada hadis yang lainnya, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, kemudian juga Riyadhus Shalihin, dan seterusnya. Kemudian Syekh Utsaimin memberikan penekanan lagi, wa hunaka syai'un thalithun muhimmun wa huwa kalamul ulama. Ada lagi yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, ucapannya para ulama, pendapatnya para ulama, yang nomor 3. Ya. Jadi itu namanya usul. Jadi ada usul, ada furu'. Ada usul, ada furu'. Usul itu adalah permasalahan yang inti, yang pokok. Ya, kemudian ada furu', ada cabang-cabang. Yang inti, yang pokok nomor 1, baru kemudian ditambah dengan yang cabang-cabangnya dulu. Sehingga Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah ta'ala mengatakan, ajibtu liman tarakal usula wa talabal fudula. Aku heran kepada orang yang meninggalkan usul yang paling penting, sementara dia sibuk dengan yang fudul, yang masih kurang penting. Jadi dimulai. Di sini ada keterangan lagi dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Kalau saya bacakan itu nanti cukup panjang. Intinya adalah nomor 1 Al-Quran, nomor 2 belajar ilmu hadis, kemudian setelah itu belajar ilmu tafsir, kemudian setelah itu belajar ilmu fikih. Ya, tergantung kemampuannya orang, tergantung situasi dan kondisi. Setelah itu juga berusaha menghafal matan-matan. Ya, jadi ada matan-matan. Matannya fikih, matannya usul fikih, matannya ini, nanti ada macam-macam, ada madhab-madhab dan yang lain-lainnya. Jadi itu urut-urutan. Nanti aja kapan-kapan ya, kalau kita ada waktu kita akan bahas urut-urutan secara terperinci. Al-Quran bagaimana cara memulainya, hadis bagaimana cara memulainya, kitabnya apa saja. Kalau fikih bagaimana cara memulainya, kitabnya apa saja. Kemudian matan-matan apa saja, urut-urutannya. Semua itu ada urutannya. Jadi ibaratnya kalau orang sekolah, ya, itu kan dimulai dari playgroup dahulu. Setelah itu baru kemudian TK, setelah itu baru kemudian SD, dan baru kemudian SMP, baru kemudian SMA, terus baru kemudian S1, S2, S3 dan seterusnya. Jangan sampai salah belajar nanti. Belum belajar apa-apa, playgroup belum pernah, TK belum pernah, langsung kuliah S1. Langsung kuliah S1. Ini ada yang seperti itu. Langsung belajar ilmu yang berat-berat. Hasilnya apa? Hasilnya kalau ibaratnya listrik itu konslet. Ya, konslet. Hasilnya adalah berbahaya. Kalau kasarnya, mohon maaf ya, kalau kata orang Malang, hasilnya adalah jeglek. Ya, TK saya turun tahu, playgroup turun tahu, langsung belajar, anak kuliahnya S1, hasilnya adalah jeglek. Jeglek. Ya, naudzubillah. Jangan sampai kita termasuk golongan minan jeglekin. Golongannya orang-orang yang jeglek. Itu dulu aja. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita sudah jamnya sudah jam 17:16 mendekati berbuka. Tidak ada pertanyaan ya, tidak apa-apa ya. Insyaallah pertanyaannya disimpan dulu aja. Nanti kalau ada waktu luang kita akan buka sesi pertanyaan. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan, Allah memberikan kepada kita sehat walafiat, Allah menjadikan kita mudah mengamalkan semua yang kita dengar ini. Dan sekali lagi benar-benar ilmu kita ini adalah ilmu yang menjadi argumentasi kita, hujah kita, yang membela kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan ilmu ini mengantarkan kita nanti kalau mati husnul khatimah, dan kita dilindungi oleh
khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.